ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Mengajak saudaraku muslim untuk bersedekah jariah melalui pembangunan Masjid Nurul Iman yang akan menjadi sentra ibadah sekaligus pusat pembinaan generasi muda Islam yang akan datang. Terima kasih, kami tunggu infak terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Pastikan kalian sudah mandi, berpakaian rapi, dan sarapan pagi. Siapkan buku paket dan alat tulis kalian. Yang pertama buku prakarya, ya, buku paket dari perpustakaan semester 1. Kemudian buku suplemen bahan ajar prakarya. Kamu buka halaman yang ke-14 bab 2 anak-anak. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita tetap semangat dan tetap fokus dalam pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran prakarya kelas 9 aspek rekayasa pada kesempatan ini. Prakarya aspek rekayasa bab 2 pertemuan ke-1 tentang bahan-bahan instalasi listrik. Kali ini akan kita bahas 1 pengertian bahan listrik, 2 jenis-jenis bahan listrik, yang ketiga macam-macam lampu listrik.
Pembelajaran prakarya sudah terlaksana 4 pertemuan selama ini untuk KD 3.1 dan 4.1, dan pertemuan keempat di minggu kemarin sudah terlaksana penilaian harian yang ke-1 dengan lancar, yang mengikuti tepat sesuai waktunya sekitar 90% dari jumlah siswa kelas 9, dan 8% terlambat terpaksa mengikuti secara susulan. Untuk selanjutnya, pada hari ini kita lanjutkan pada materi rekayasa KD 3.2 dan 4.2 untuk pertemuan yang pertama. KD 3.2 menganalisis instalasi listrik rumah tangga, 4.2 membuat instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian bahan-bahan instalasi listrik rumah tangga dengan mandiri. 2. Siswa dapat menyebutkan bahan-bahan pembuatan produk instalasi listrik rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi bahan-bahan pembuatan produk instalasi listrik rumah tangga dengan tanggung jawab. Bahan instalasi listrik. Pengertian bahan. Bahan listrik yaitu zat atau bahan yang dapat dijadikan sebagai komponen yang dapat langsung dipasang pada pekerjaan instalasi listrik. Contohnya saklar, stop kontak, pipa, roll isolator, dan sebagainya. Fungsi bahan-bahan penghantar listrik adalah untuk menyalurkan atau menghantarkan energi listrik dari satu titik ke titik lain. Penghantar yang lazim digunakan antara lain aluminium, tembaga, baja, besi, kuningan, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan jenis bahan listrik dibagi atas. 1. Konduktor. Bahan konduktor disebut juga bahan penghantar, yaitu bahan yang dengan mudah dapat menghantarkan arus listrik. Beberapa jenis bahan penghantar diantaranya: A. Bahan logam. Contohnya tembaga, aluminium, besi, kuningan, perak, dan emas. B. Benda cair, yaitu contohnya air, larutan elektrolit. C. Tubuh manusia, dan D. Tanah yang basah. Yang kedua, isolator. Bahan isolator atau penyekat yaitu bahan yang sangat sulit, ya, bahan yang sangat sulit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sangat sulit itu berarti dalam kondisi tertentu masih bisa menghantarkan listrik. Contohnya plastik, kondisi suhu tinggi meleleh, ya, itu bisa menghantarkan arus listrik. Dalam prakteknya, isolator banyak digunakan sebagai isolator kabel. Bahan yang banyak digunakan sebagai isolator yaitu porselen, mika, kaca, keramik, kertas, dan lain-lain. Bahan isolator yang biasa dipergunakan sebagai bahan penyekat pada penghantar listrik yaitu A. Bahan isolasi berserat, berbentuk anyaman sebagai pembungkus isolator karet, kabel NGA. Apa itu kabel NGA? Nanti akan kita
bahas pada pertemuan berikutnya. B. Isolator kertas. Pemasangannya kertas dilapisi sejenis bahan timbel. C. Isolator UT atau goni. Hampir sama dengan isolasi dari kertas. Yang D. Bahan isolasi karet. Contoh kabel yang berisolasi karet yaitu kabel NGA. E. Bahan isolasi PVC atau polivinil klorida. Kelebihan dari PVC ini mempunyai daya sekat yang tinggi, ringan, tahan air, dan murah. Kelemahannya yaitu kurang tahan terhadap panas dan kurang kuat menahan beban berat. Untuk bahan listrik yang ketiga yaitu semikonduktor. Semi, setengah ya. Semikonduktor yaitu bahan yang bersifat setengah penghantar arus listrik. Karena sifatnya tersebut, maka bahan ini tidak baik digunakan sebagai penghantar dan isolator. Contohnya silikon, germanium, gallium, dan arsenid. Banyak digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan IC. Semikonduktor adalah bahan yang keempat, yaitu bahan listrik yang memiliki hambatan listrik 0 pada suhu yang rendah. Dengan perkembangan teknologi sekarang ditemukan berbagai jenis bahan yang dapat dipakai sebagai bahan superkonduktor, misalnya timah, timbel, air raksa, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, komponen listrik pada proses instalasi listrik rumah tangga. 1. Bergenser, ya, bergenser atau biasa kita sebut kWh meter. Ada dua jenis. Yang pertama adalah kWh meter pasca bayar, yaitu membayar setelah menggunakan listrik, dan yang prabayar, yaitu dengan token listrik. Jadi sebelum menggunakan listrik, kalian membeli pulsa terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, komponen instalasi listrik yang kedua, yaitu saklar. Ini saklar tunggal, termasuk saklar inbound. Ini saklar yang kedua ini adalah saklar digunakan untuk tegangan tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, stop kontak. Ini stop kontak yang menggunakan arde. Ini menggunakan logam terhubung dengan ground. Ya. Kalau ini stop kontak tanpa arde atau non arde. Kemudian yang keempat adalah MCB. Ini fungsinya sebagai pembatas arus. Ya. Jika arus lebih, maka saklarnya ini akan off. Ya. Kemudian yang kelima, veteng lampu. Ya. Gambarnya ini veteng lampu. Ini veteng tempel. Kemudian ini veteng gantung. Dan ini veteng yang dilengkapi dengan stop kontak. Komponen yang keenam adalah kotak sambung atau T-DOS. Ya, T-DOS. Ini sebagai tempat persambungan instalasi listrik. Ada kotak sambung 2, cabang 2, kemudian ini cabang 3, dan ini cabang 4.
Komponen yang ketujuh adalah roll isolator. Gambarnya ini roll isolator. Ini berfungsi sebagai tempat mengikat kabel. Bisa kamu temukan di dak listrik, ya, di atas rumah atau di atas tiang listrik, ya. Ini tempat melilitkan kabel. Bahannya biasanya dari porselen atau dari keramik. Yang kedelapan adalah sekring. Ini sekring yang berada di posisi di dalam rumah untuk mengatasi kebakaran, mencegah kebakaran listrik. Ya. Jika beban lebih atau terjadi konsleting, maka saklar ini berfungsi off. Kalau fatal, maka sekringnya akan putus, sehingga arus tidak menghantar. Yang kesembilan adalah roset. Ini roset. Bahannya dari kayu, yaitu tempat atau alas dalam memasang fitting saklar tempel. Dan yang ke-10 adalah pipa paralon, kabel lampu, dan klem. Ya, klem untuk merapikan kabel, penjepit kabel. Ya. Pipa paralon kalian saya kira sudah tahu ya. Untuk kabel dan lampu kita bahas secara khusus nanti. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang jenis-jenis lampu listrik. Pada prinsipnya jenis-jenis lampu listrik dibedakan menjadi 3. 1. Lampu pijar. Lampu pijar dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah lampu GLS, General Lamp Service. Bentuknya seperti ini, ya. Ini lampu GLS. Yang kedua adalah lampu reflektor, bentuknya atau seperti ini. Yang ketiga lampu halogen atau lampu sorot, bentuknya seperti ini atau seperti ini. Dan lampu pijar yang keempat adalah lampu merkuri. Nah, bentuknya seperti ini. Lampu merkuri. Ini sudah jarang digunakan karena membutuhkan daya listrik yang besar. Biasanya sebagai lampu penerangan jalan. Untuk jenis-jenis lampu listrik yang kedua adalah lampu neon. Ya. Lampu neon dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, lampu TL, tab lamp, berbentuk tabung. Lampu yang bertabung itu ada dua macam, bisa secara melingkar atau memanjang. Seperti ini, memanjang. Ya, ini lampu memanjang, lampunya, kemudian atasnya balas atau trafo, dan yang bawah adalah starter. Cara penyambungannya seperti ini. Dan jenis lampu neon yang kedua adalah lampu elektrik, ya, baik yang berbentuk ulir maupun jari, ya, atau yang berbentuk bolam juga. Ini lampu neon. Perbedaannya ini gasnya berisi gas neon, ya. Kalau lampu pijar itu gas argon. Dan jenis lampu listrik yang ketiga adalah lampu LED, light emitted diode,
ya, karena ini terbuat dari dioda. Bentuknya seperti ini ya. Kalau terbuka ini kecil-kecil lampu LED-nya. Kalau ini kan dengan penutup. Ini jenis-jenis lampu listrik anak-anak. Kita lanjutkan. Pembahasan secara mendalam tentang lampu listrik. Yang pertama adalah lampu bohlam. Penemu pertama kali adalah Thomas Alva Edison. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara masuk sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. Bagaimana konstruksinya kita pelajari. Konstruksi lampu bohlam. Gambarnya seperti ini, ya. Lampu bohlam. Nomor 1, bola lampu. Kaca, terbuat dari kaca bohlam. Yang kedua, gas. Di dalamnya ini ada gas, ya. Gas yang bertekanan rendah, argon, neon, dan nitrogen. Yang ketiga, filamen wolfram, filamennya, ya. Ini kawat lunak, bisa berpijar. Yang keempat, kawat penghubung ke kaki tengah. Nomor 4 mana? Ini keempat. Penghubung ke kaki tengah. Ini terhubung dengan fasa, ya, atau yang ada stromnya. Yang kelima, kawat penghubung ke ulir yang berwarna biru ini, ya, berwarna biru. Ini hantaran 0. Ya. Kemudian yang keenam itu kawat penyangga. Kawat penyangga. 6 dan 7 kawat penyangga. 6 dan 7 ini ya. Penyangga untuk kawat wolfram ini, filamen wolfram ini. Ini kawatnya. Ya, 6 dan 7. Kemudian yang ke-8 kontak ya, ke-8 saya ulangi, kontak listrik di ulir. Nomor 8 mana? Ini. Ya, yang biru tadi ya, terhubung dengan ulir antara 0. Yang ke-9 skrup ulir. Ulirnya ini. Ke-10 isolator warna hitam nomor 10. Ini sebagai pembatas penyekat antara fasa, hantaran fasa yang ada stromnya dengan 0. Ya, ulirnya ini 0. Dan yang ke-11 adalah kontak listrik di kaki tengah 11. Ini hantaran fasa tadi ya, ada kontak listriknya. Kemudian kita ulah lagi secara garis besar ya. Dari prinsip kerja lampu bohlam ini, ketika hantaran listrik fasa dan 0 terhubung, ini fasa nomor 11, 0-nya 8 ini mengalir ya, mengalir melalui kabel hijau ya, fasa. Kemudian di sini dalam waktu yang bersamaan juga ini ya, biru antara 0 akan bertemu di sini ya, di kawat wolfram, filamen wolframnya ini. Jadi secara logika ini antara fasa dan 0 terhubung ya, gabung. Ini seharusnya kalau fasa dan 0 gabung maka akan terjadi konsleting.
listriknya bisa off atau jeglek bahasa Jawanya, ya. Ini tidak terjadi karena ini filamen wolfram ini kawat lunak yang mempunyai resistansinya tinggi, ya. Prinsipnya nanti hampir sama dengan setrika, ya. Setrika itu juga sama antara fasa dan nol gabung, ya. Hingga seluruhnya diubah menjadi panas. Kalau ini diubah menjadi cahaya. Nah, kemudian seperti ini, ya, dalam animasinya berpijar kawatnya. Pertemuan antara fasa dan nol ini mengakibatkan kawatnya berpijar, ya. Karena di sini bolaannya lampu ada gas argon, maka dipendarkan, ya, dipendarkan, ya. Kalau bola lampunya bocor, ya, maka kawatnya akan rusak, teroksidasi. Kita jelaskan di depan tadi, ya, sehingga tidak bisa berpijar. Demikian untuk konstruksi lampu bohlam, mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Sering kita gunakan namun jarang kita pahami, ya. Kita lanjutkan. Oh, ternyata materi kita sudah selesai untuk pertemuan pertama, ya anak-anak, perhatikan, ya, tentang materi bahan-bahan listrik untuk pertemuan yang pertama. Tiba saatnya kalian saya beri tugas, karena kalian belajar di rumah, maka pengamatannya dilakukan di rumah, yaitu lakukan pengamatan di rumahmu dan catat hasilnya. Apa tugasnya? Kalian amati di rumahmu, ya. Kamu tulis, kamu catat di tabel 10 macam bahan listrik, ya. Contohnya steker. Kemudian simbolnya seperti apa dan fungsinya untuk apa. Ini nanti sampai nomor 10 macam bahan listrik. Setelah selesai, kamu foto, ya. Hasilnya kamu kirim ke Google Formulir, ya. Hasil tabel pengamatan itu sekali lagi kamu foto, jadi uploadnya dalam bentuk file JPG, lalu kamu kirim ke Google Formulir. Ini untuk tugas kalian anak-anak. Demikian materi bahan-bahan listrik sudah kita jelaskan dan tugas juga sudah saya berikan kepada kalian. Pesan saya, silahkan kalian kerjakan dengan tepat waktu dan kirim upload hasil dari pengamatan ini segera ke alamat Google Formulir. Nanti saya share lewat grup WA Google Formulirnya. Yang terakhir, sebelum saya tutup, minggu depan adalah penilaian tengah semester. Silahkan kalian belajar yang rajin, kamu persiapkan dengan baik untuk prakarya materinya bab 1. Dan bab 2 awal, ya. Atau dalam pembelajaran prakarya PJJ ini sampai pertemuan ke 1 bab 2 ini. Jadi ada
4 pertemuan PJJ untuk materi PTS-nya atau penilaian tengah semester. Saya kira itu apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa paham. Sekali lagi kepada anak-anakku semua, jaga protokol kesehatan, persiapkan belajarmu dalam menghadapi penilaian tengah semester minggu mendatang. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.